Kita lanjutkan diskusi kita. Mampukah tim Garuda kita mencakar Bahrain? Ini nanti tanggal 10 hari Kamis ya. Jam berapa sih? Jam 23. Jam 23 ya. Waktu Indonesia Barat. Oh ya, nggak terlalu pagi lah selesainya. Mudah-mudahan para pekerja Indonesia yang ada di Bahrain itu pada datang. Datang semua. Saya bikin berisik ya. Iya. Oh, kalau di sana berisik wajar. Yang saya khawatirkan ini hari Jumatnya hari bolos nasional di sini. Oh, kalau menang jadi hal bolos nasional itu. Oke. Line up masing-masing versi Anda berdua, Bung Joy. Yang the best. Dengan cederanya Hübner mungkin lini belakang agak berubah ya. Tapi tetap Jai akan jadi sentral. Dia akan jadi key man di belakang. Dia akan merintah ke belakang ke pas. Dia akan merintah ke depan ke Nathan. Jadi di belakang pasti Jai. Rizky Ridho masih harus dipertahankan menurut saya. Sandy Walsh bersama Calvin Verdong bisa ditaruh di kiri. Jadi rasanya lini belakang sih solid, sangat bahkan. Gitu loh. Lini tengah Nathan akan jadi key man di sana. Siapapun yang ditaruh di tengah harus mengikuti ritmenya dia. Kalau Reinders dicoba bisa saja untuk mengikuti mentornya. Tapi mungkin di lini depan strike akan jadi pemain nomor punggung 9 yang maju mundur sebetulnya antara 9 dengan 8. Tapi kemungkinan dia akan menjadi target man meskipun dia bukan target man yang murni. Mungkin bisa bertukar peran juga dengan Marcelino. Tapi dia pasti akan bahu-membahu dengan Marcelino. Entah siapa yang akan menjadi nomor punggung 9. Tapi kemungkinan besar strike. Karena dia punya kecepatan dan dia bisa bergerak dari lini tengah. Ini yang menurut saya menjadi keuntungan. Orat Mangun akan di kiri, mungkin Marcelino di kanan. Oke. Kira-kira Bung Binders. Kalau feeling saya Martin Pas, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Jay Itzes. Di belakang. Di belakang. Saya suka banget Rizky Ridho karena dia bisa cepat nyetel dengan Jay. Betul. Rizky masih harus dipertahankan. Iya. Jadi saling menutupi dan Rizky ini sama tenangnya seperti Jay Itzes. Karena Jay Itzes mainnya memang bagus, tapi dia perlu juga partner yang bagus. Nah Rizky Ridho juga adalah partner yang bagus bagi dia. Dan kemungkinan Miss Hilgers ya, tergantung nanti Sintayong melihat dia sudah bisa main atau enggak ya. Kalau enggak, ya mungkin Nathan yang akan bermain di belakang. Ya mungkin. Kalau seandainya Miss Hilgers, karena dia bisa juga di belakang. dia bisa bermain di belakang juga. Di tengah, kiri Verdong. Saya tidak melihat ada pemain yang bisa bermain seperti dia. Bahkan saya nggak kenal tim dokter dari PSSI. Padahal saya mau minta coba cek paru-parunya berapa dia. Mungkin lebih dari 2. Kuat ya. Kuat banget ini pemain. Napasnya ya. Kuat banget. Jadi kiri kita itu sebenarnya dominan. Kalau diperhatikan kiri kita ada Ragnar, ada dia. Ya, terus di sebelah kirinya itu kalau nggak ada Justin Hübner ada Nathan biasa. Jadi kiri kita ini dominan. Di tengah Tom Hay, kalau Nathan bisa. Bukan cuma dominan, menurut saya malah terlalu dominan di kiri. Terlalu dominan di kiri, karena memang Tapi kok Anda sentral. berdua nggak sebut Verdong dari tadi ya? Verdong saya bilang sudah ya? Sudah, Verdong. Oke, masuk ya. Terus Tom Hay, kalau memang Nathan nggak dimainkan di tengah, ya mungkin di sana Ivar Jenner lagi yang dipilih. Walaupun saya kurang serak melihat Ivar dengan Tom Hay, karena Ivar juga sebetulnya agak sedikit ofensif dia. Tapi untuk rebut-rebut bola nih, untuk pangkas-pangkas di tengah ini sebetulnya Nathan lebih baik. Kanan ini, jika Sandy Walsh gak fit, karena yang saya baca beritanya belum 100% fit. Jika dia tidak 100% fit, mungkin Reinders. Karena dia bisa bermain sebagai wingback. Tapi depan, saya sepakat dengan Mas Joy, strike. Walaupun strike ini memang di 2 pertandingan terakhir banyak berlari gak efektif. Tapi cara dia nyambung. Dari tengah ke depan itu, Tom Hay butuh pemain seperti dia. Dia bisa turun ke tengah soalnya. Seperti dia butuh. Dan di posisi striker, mungkin strike yang main di sana atau Marcelino. Dan di kiri, Ragnar Orat Mangun. Ragnar saya pikir nggak tergantikan di depan. Kira-kira seperti itu. Kecuali nanti Sintayong melakukan perubahan lain. Iya, artinya dari Anda berdua, Rizky Ridho tak tergantikan ya? Iya. Pasti. Jelas. Dan itu dia yang terbaik menurut saya di belakang. Ya, artinya lawan Bahrain ini nanti tim Garuda nggak 100% Garuda bule ya? Yang terakhir aja kan 9. Ada 9 pemain naturalisasi dan 2 pemain yang bukan naturalisasi. Artinya dengan tambahan 2 pemain lagi ini tetap masih memungkinkan. Bisa juga Witan dimainkan. Witan mainnya bagus loh. Iya. Witan ditaruh di kanan. Iya, bisa main sebagai wingback juga Witan. Di bangku cadangan yang kemudian akan turun ke lapangan? Nah ini yang berat ya. Ini sangat tergantung pada kondisi terakhir. 1 jam sebelum pertandingan. Karena itu sangat menentukan strateginya Sintayong. Karena dia
pelatih hebat itu sampai 1 jam sebelumnya dia biasanya belum putuskan. Oke. Gitu. Jadi biasanya dia setelah 1 jam dia baru feelingnya baru dapat. Nah ini yang kita nggak Lebih bisa ke tebak non-teknis. Ya feeling ya, saya nggak tahu. Feeling ya? Feeling seorang Ya, sambil pelatih. melihat kondisi di lapangan seperti apa ya? Kondisi latihan, pemanasan, Oke. Iya. itu dia lihat orang per orang. Dia lihat dari manner, Intuisinya harus kuat, ya? dari bahasa tubuh itu kelihatan, gitu loh. Kalau dari awal saja pasang kaos kaki udah gemeter, hampir nggak pasti nggak bakalan dipakai. turun. Gitu Iya. loh. Jadi itu yang menurut saya pelatih kelas dunia harusnya punya Iya, feeling. cuma Bung Binders kan STI juga terkenal kadang ada kejutan ya di Gitu. saat-saat terakhir gitu Yes. kan. Anda melihat dia akan memainkan kejutan juga nanti lawan Bahrain. Saya pikir kejutan mungkin dari segi formasi atau dari style of play ya. Karena kalau dia banyak melakukan perubahan di line up, yang dikhawatirkan chemistry juga. Karena dari pertandingan dari Arab Saudi ke Australia kan nggak banyak perubahan juga Iya, di line up iya. kita. Iya. Ya, dan sebetulnya nggak perlu juga banyak perubahan itu, kecuali ada pemain yang memang cedera Iya. atau nggak bisa main. Karena kan para pemain ini kan nggak bermain setiap minggu. Ya, Nggak bermain setiap waktu minggu. kumpulnya tuh dikit banget. Iya, waktu Iya, kumpulnya iya. dikit. Jadi kalau setiap kali main itu harus ada perombakan di line up, ya ini Iya. kan bukan pertandingan Kalau persahabatan. Hilger sama Reinders turun, chemistry bisa cepet nggak? Itu yang kita Itu harapkan. harus dibuktikan Iya. dengan waktu, tapi dengan 3 hari pengalaman ini. Nathan, dengan pengalaman Jai, Itu. menurut saya sih nggak ada masalah dan ada confidence itu. Tapi persoalannya kalau mau bikin kejutan atau enggak, menurut saya enggak lah ya. Tapi dari formasi saya rasa nggak akan berubah dari 3-4-2-1 atau 5-3-2 atau 5-3-2 ya. Itu nggak akan banyak berubah. Jadi formasi itu yang pasti akan dipilih. Barangkali yang agak berubah ritmenya. Ritme itu kalau orang bola bilang cek ombaknya gimana dulu. Kalau mereka langsung gaspol, Indonesia pasti akan bertahan dulu. Dan dari bertahan itu lalu cek ombaknya dengan serangan balik, build up dari belakang, intercept di tengah, cukup berhasil atau enggak, tingkat keberhasilannya berapa persen, lalu itu di build up lebih bagus di 20 menit setelahnya. Tapi 20 menit pertama itu urgent banget. Iya. Itu yang harus dilihat. Tapi satu kejutan yang sebetulnya ST telah lakukan itu yang lawan Arab Saudi. Karena dari menit 0 kita udah gaspol. Kita tekan itu Arab Saudi dari awal. Sehingga Arab sama Saudi nggak Bahrain bisa keluar. Mereka bingung ya. Mereka kaget. Iya. Kok Indonesia sebagai tim tamu tuh berani Iya. keluar menyerang. Mereka tuh kaget. Saya bisa melihat ekspresi dari Mancini itu bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia lihat kiri, lihat kanan. Belum lagi berisiknya supporter kita kan. Iya, Itu pengaruhi juga ke pelatih tim lawan mau berpikir seperti apa nih. Cuma Kok risiko kita nggak bisa- ketika lawan Bahrain dari awal langsung gaspol? Ya, saya pikir itu tergantung dari tim analis. Tim analis sudah bisa membaca Bahrain main ini seperti apa. Kalau saya menganalisis lawan Arab Saudi, kenapa keluar menyerang? Agar Arab Saudi ini nggak mendapatkan irama. Tekan dulu mereka. Tapi sayangnya hanya 45 menit itu bertahan di babak pertama. Nah, ini yang nanti kita lihat. Apakah akan melakukan hal yang sama atau mengevaluasi dari pengalaman sebelumnya atau mungkin main dengan ritme. Kalau kita ngadepin irama. Bahrain yang mentalnya lagi di bawah kita, harusnya dari awal kita sudah gaspol kali ya. Ya lihat-lihat dulu pasti Iya, juga. tergantung juga. Lihat-lihat dulu waktu Bahrain pemanasan, pertandingan terakhir itu pasti dianalisis dengan bagus. Itu. Tapi nggak ada salahnya juga misalnya ngegas 5 menit pertama misalnya. Iya, Gas iya, dulu, iya. lihat dulu. Iya, kasih fur dulu. Kalau mereka counternya bahaya juga langsung ngegas gitu. Iya, iya. Kan Kita harus hemat energi juga iya, kan. jadi jangan sampai 45 menit gas udah gitu. Itu. Indonesia, Kehabisan bertahan nafas, ya. total. Potensi kegolannya juga banyak kan. Oke. Karena kalau nggak salah Shin Tae-yong juga menargetkan kan kemenangan. Lawan Bahrain dan lawan China ini 6 poin. Kalau bisa dapat. Iya. Saya rasa secara kondisi psikologisnya memang mereka harus bilang Iya. ini harus menang kan. Iya, Oke. harus confident. Kapten siapa nih? Rizky atau Jay? Jay kan udah. Jay. Udah, pasti. sudah Udah Jay ya? kan. Udah Di ya? pertandingan sebelumnya sudah Jay. Jay. Saya sudah. Oke. Jay. Oke, sekarang dengan kondisi kita di atas angin nih ya, di Bahrain, kemudian penonton pasti ada dong ya. Orang Indo di sana juga banyak kan? Ya, bahkan yang saya lihat di cuplikan video sudah di welcome juga Ya. timnas kita. Dan mereka sudah siap juga mendukung. Dan saya pikir supporter itu penting loh. Berada di tribun itu. Mau jumlahnya 1.000, 2.000, Iya, 3.000. iya. Yang itu penting sangat berisik ya. Apalagi di sebuah pertandingan timnas yang main away. Itu supporter yang duduk di tribun itu, di pertandingan away, itu memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Pemain manapun lah. Mereka akan merasa senang. Oh, ada nih supporter kita. Iya, iya. Ya kan walaupun mungkin nggak puluhan ribu. Kalau main di GBK udah pastilah Iya, iya. kita tutup semua kan. Tapi 5.000 sih ada menurut saya. Iya, itu Ada, 5.000 ya. menurut saya udah bagus sekali. 5.000 sih ada. Ya kan itu di Qatar Piala ASIA U23.
lihat begitu banyak supporter kita, itu kan memberikan juga semangat tambahan bagi para pemain kita. Ya, ya mudah-mudahan ya ngumpul semua di sana. Ya, jangan kan di sana, kita di sini aja udah mulai bikin jadwal nobar ini kan. Apa yang harus Anda sampaikan kepada STY ketika akan menghadapi Bahrain dalam waktu 3 hari lagi? Kalau saya bisa berbahasa dia, ya saya cuma bilang bahwa ini... Nanti ada translator. STY juga pakai translator. Sin, ini kesempatan besar 3 poin sebetulnya. Oke. Dengan seluruh kondisi dan konstelasi yang ada sekarang, mudah-mudahan kondisinya Bahrain belum pulih dari dipukul habis-habisan oleh Jepang, tapi ya jangan lihat waduh Jepang gitu ya, tapi ya Indonesia harusnya bisa melakukan itu. Jadi saya sih yakin 3 poin bisa di China. Oke. Tapi 3 poin di Bahrain menurut saya ini jalan akan terbuka lebar. Iya, Bung Binder, ini kan Bahrain tidak boleh kita anggap enteng. Tapi ini adalah laga penting kita untuk menghadapi China habis ini gitu kan. Nah, apa yang harus STY lakukan ketika dia harus melalui Bahrain dulu, tapi kita juga harus menghadapi Tiongkok nanti setelah ini? Kalau saya harapkan Shin Tae-yong bisa menjelaskan kepada pemain-pemain yang nanti akan diturunkan atau dimainkan sebagai pemain pengganti, yaitu agar bisa meminimalisir jumlah kesalahan. Apakah itu kesalahan di ruang pertahanan, pada saat build up, atau pada saat transisi. Karena saya masih ingat apa yang dikatakan oleh legenda sepak bola Johan Cruyff ya. Bahwa sepak bola itu permainan penuh kesalahan. Jadi tim yang melakukan kesalahan paling sedikit, tim itulah yang berpeluang untuk meraih kemenangan. Jadi yang paling penting juga coba untuk meminimalisir jumlah kesalahan. Karena kesalahan apapun bentuknya itu, mau kecil mau besar, apalagi bermain away, itu bisa saja berakibat fatal. Menentukan jalannya laga. Itu bisa juga menentukan. Jadi inilah yang paling penting, menjaga. Kesalahan itu wajar, bisa dan pasti terjadilah dalam pertandingan sepak bola. Tapi diminimalisir. Asal jangan menjadi kontraproduktif ya, Binder. Jadi takut buat salah, tapi nggak keluar jadi permainannya. Nggak maksimal. Ya, Paling nggak meminimalisir, karena beberapa kali juga kita itu kemasukan gol pada saat ada kesalahan. Ya kan seperti lawan Irak. Irak itu memanfaatkan kesalahan, salah satunya penalti. Kemudian lawan Filipina beberapa kali juga mereka bisa menciptakan peluang karena kesalahan. Lawan Arab Saudi juga sama, karena ada penalti kesalahan dari Martin Paes. Lawan Australia juga sama. Ada beberapa kesalahan kehilangan bola, mereka menciptakan peluang. Bagusnya Martin Paesnya performanya lagi on fire. Kita harapkan dia konsisten. Artinya ada beberapa kesalahan ini yang memang bukan artinya dihilangkan. Tetapi diminimalisir. Nah, bagaimana caranya meminimalisir? Tentu dari latihan yang dijalankan dalam beberapa hari ini. Meski tidak bisa kita copy paste ya. Waktu kita lawan Arab Saudi ada nggak mungkin. Nggak bisa. Karena lawannya beda. Ya. Dan mannernya agak beda juga. Bahrain dengan Arab Saudi mannernya agak beda. Dan pelatihnya ini Kroasia loh. Pelatih Kroasia itu kemungkinan akan minta para pemainnya mainnya keras, agresif. Itali kan Catenaccio itu kan lebih memblok. Ya lebih memblok. Kemudian Australia lebih main possession. Tapi ini kemungkinan akan bermain keras. Nah jangan sampai pemain kita... Dari menit pertama sudah... Kalau feeling saya seperti itu. Karena Kroasia itu pelatih-pelatihnya biasa meminta permainannya seperti itu. Karakternya Kroasia karakternya kan seperti itu. Karena bangsa mereka kan dalam tekanan. Tapi kita bisa memanfaatkan itu dong, situasi itu dengan membuat mereka kehabisan energi di awal. Harusnya sih enggak ya, kalau kita lihat dari cara mereka bermain physically ya, mereka tidak kehabisan energi. Gitu. Tapi memang mereka kehabisan ide. Ketika mulai turun kan memang nggak mungkin mereka 90 menit itu full energinya, baterainya penuh terus 100%, nggak mungkin, pasti ada dropnya. Nah waktu drop itu mereka kehabisan ide, terutama karena juga mendapatkan tekanan. Mudah-mudahan sih tekanannya nggak terlalu berat. Jadi skor berapa nih masing-masing nih, Bung Joy? Indonesia 1-0. 1-0 Indonesia, Bung Binder? Saya tambah 1 gol lagi lah. Berapa? 0-2. Asik. Pokoknya hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 pukul 23.00 ya. Silakan pemirsa, kalau hari itu nanti Anda mendapati berita di media itu banyak berita politik, malamnya sebelum tidur, bukan tidur, begadang kayaknya, selesai jam 1 lah ya, jam 1:30 gitu kan. Jam 2 lah. Dan saya curiga itu hari Jumat itu akan banyak karyawan akan izin kepada bosnya. Tapi ajak bos Anda nonton bareng biar izin sama-sama ya. Jadi 1-0, 2-0 untuk tim Garuda kita. Mudah-mudahan timnas Garuda bisa mencakar Bahrain. Bung Joy, terima kasih. Sama-sama. Ya. Bung Bintas, terima kasih. Salam kemenangan buat tim Garuda kita. Mudah-mudahan itu terjadi.